Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siva Putri Wandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan kritik terjemahan dalam teks berita Arab. Yang pertama, di sini ada teks berbahasa Arab yang akan saya gunakan sebagai bahan untuk saya analisis dan kritik. Itaharaka al-mufawaddiyah al-urubiyah farada ukubatin wasiatin nitaki ala Israel ala khalifiyati al-harbi ala kitoi Gaza bima fi dohika ta'liku tafdiliyatin tijariyatin muayyanatin tugoti takriba tuluto ala badai ala Israelia alati tusaddiru li ittihadi al-urubi wa yati dohika bil tazamuni ma'tasaidi ihtilahi al-harabi bittijaharati madinatil Gaza bariyani ma'alani hukumati al-ihtilali tausi amayatiha ala aksariyah fi kuwatin wasafata ala al-wasatu al-fasiniyah bi anna faslun jadidun min harbin al-ibadatin al-wastu al-jamayati al-tahtiriyah al-ikki al-mumannaja bihaqi sukani al-ikati al-kito ala musari mudnunahwi aiman. Kemudian di sini ada hasil terjemahan yang akan saya gunakan sebagai bahan yang akan dikritik dan dianalisis. Komisi Eropa mengusulkan penerapan sanksi luas terhadap Israel terkait perang di jalur Gaza, termasuk penangguhan preferensi dagang tertentu yang cukup hampir sepertiga barang Israel yang diekspor di Uni Eropa. Langkah ini bertepatan dengan meningkatnya agresi pendudukan melalui serangan darat ke kota Gaza bersamaan dengan pengumuman pemerintahan pendudukan untuk memperluas operasi militernya. Kalangan Palestina menyebutkan langkah tersebut sebagai babak baru dari perang genosida dan pembersih etnis yang sistematis terhadap penduduk Gaza yang telah dikepung hampir selama 2 tahun. Pertama-tama, kita akan membahas interferensi struktural. Dalam kajian penerjemahan, interferensi struktural terjadi ketika bentuk atau pola sintaksis dari bahasa sumber mempengaruhi struktur kalimat dalam bahasa sasaran. Fenomena ini umum terjadi ketika penerjemahan mempertahankan urutan gramatikal teks sumber tanpa menyesuaikan dengan kaidah alami bahasa sasaran. Seperti kalimat yang cukup panjang dengan klausa bertingkat akan menghasilkan kalimat yang kaku dan sulit dipahami. Contoh pada kalimat, Komisi Eropa mengusulkan penerapan sanksi luas terhadap Israel terkait perang di jalur Gaza. Peneliti menganalisis bahwa kalimat yang lebih tepat menjadi Komisi Eropa mengusulkan sanksi berskala luas terhadap Israel sebagai tanggapan atas perang di jalur Gaza. Selanjutnya, ejaan Puebi. Ejaan Puebi merupakan salah satu aspek penting dalam kajian penerjemahan karena kesalahan ejaan dapat mengubah makna atau menurunkan kreativitas teks akademik. Dalam konteks terjemahan teks media yang bersifat politik, kepatuhan terhadap pedoman Puebi sangat penting untuk menjamin konsisten dan profesionalitas terhadap hasil terjemahan. Seperti kapitalisasi nama lembaga, negara atau wilayah juga harus diperhatikan secara detail. Karena terkadang ada penulis yang tanpa menggunakan kapitalisasi, maka dari itu kita harus menegaskan mengenai konsisten penggunaan kapital sesuai aturan POEBI.
Selanjutnya, tanda baca dan kapitalisasi. Tanda baca dan kapitalisasi merupakan langkah penting dalam kajian penerjemahan karena kedudukan aspek ini berperan menjaga kejelasan makna, kesinambungan logika, dan profesional akademik teks. Dalam kalimat pertama, Komisi Eropa mengusulkan penerapan sanksi luas terhadap Israel terkait perang di jalur Gaza, termasuk penangguhan preferensi dagang tertentu yang mencangkup hampir sepertiga barang Israel yang diekspor ke Uni Eropa. Kalimat tersebut mengandung lebih dari satu ide utama yang seharusnya dipisahkan menjadi dua kalimat. Menurut Poebi, koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, sedangkan titik dipakai untuk menandakan akhir kalimat yang utuh. Maka dari itu, struktur kalimat ini cenderung mengikuti bentuk bahasa Arab yang panjang dan kompleks, sehingga tanda baca dalam bahasa Indonesia perlu diadaptasi agar lebih komunikatif. Selanjutnya, transliterasi. Transliterasi adalah proses pengalihan aksara dari satu sistem tulisan ke sistem tulisan lainnya tanpa mengubah maknanya. Dalam konteks penerjemahan Arab Indonesia, transliterasi berfungsi menjaga kesetiaan fonetis terhadap teks sumber sekaligus menyesuaikan dengan sistem ejaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, dalam teks sumber terdapat sejumlah istilah khas seperti mufawadiyah al-urubiyah. Berdasarkan pedoman literasi yang resmi, bentuk Latin yang benar adalah al-mufawadiyah al-urubiyah, dengan ada pendanaan huruf H dengan titik bawah dan T titik bawah, dan sebagai presentasi bunyi fonetik khas Arabnya. Selanjutnya, register. Dalam kajian linguistik, register merujuk pada variasi bahasa yang digunakan sesuai konteks sosial, bidang wacana, dan hubungan antar penutur dengan pendengar. Dalam penerjemahan teks politik, seperti contoh pemilihan register yang tepat dapat menentukan tingkat formalitas objektif serta resepsi ideologis yang muncul dalam teks penerjemahan. Contoh kalimat seperti perang genosida dan pembersihan etnis. Kalimat tersebut terlalu emotif, maka peneliti merevisi menjadi peningkatan operasi militer di kota Gaza. Selanjutnya, kesalahan makna. Makna merupakan inti dari kegiatan penerjemahan, karena tugas penerjemah bukan hanya mengalihkan kata, namun mentransfer pesan semantik secara utuh dan kontekstual. Contohnya, pada frasa tas'i di al-ihtilal al-harb yang secara resmi semantisnya berarti peningkatan eskalasi perang oleh pasukan pendudukan. Dalam BSA, susunan agresi pendudukan seolah-olah menyirat bahwa pendudukan itu sendiri merupakan tindakan agresi yang sedang meningkat, bukan pelaku yang meningkatkan perang. Selanjutnya, hasil revisi terjemahan, yaitu Komisi Eropa mengusulkan penerapan sanksi berskala luas terhadap Israel sebagai tanggapan atas perang yang berlangsung di jalur Gaza, termasuk penangguhan sejumlah preferensi dagang yang mencakup hampir sepertiga dari total ekspor barang Israel ke Uni Eropa. Usulan tersebut disampaikan bersamaan dengan meningkatnya operasi militer pasukan penduduk yang melakukan serangan darat ke kota Gaza. Sementara pemerintahan Israel mengumumkan rencana untuk memperluas operasi tersebut. Pihak Palestina menilai langkah ini sebagai babak baru dalam tindakan genosida dan penindasan etnis yang dilakukan secara sistematis terhadap penduduk Gaza yang telah berada di bawah blokade selama lebih dari 2 tahun terakhir. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terjemahan teks Arab ke bahasa Indonesia telah mencapai tingkat keakuratan semantis yang cukup tinggi setelah dilakukannya revisi. Perbaikan utama terletak pada penyesuaian makna klausal serta pengembalian subjek tindakan agar konteks politiknya lebih jelas.
Dari sisi register, revisi menjaga keseimbangan antar formalitas diplomatik dan netralisasi ideologi dengan menggantikan istilah perang genosida menjadi tindakan genosida. Secara keseluruhan, teks hasil revisi ini menunjukkan kualitas terjemahan yang baik dari segi keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan, serta mampu mempertahankan fungsi komunikatif dan makna ideologis pada teks sumber sesuai dengan teori Newmark dan Hatim Manson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.